Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Iran Felicia Sunjaya, dan di sini saya akan membahas tentang salah satu materi dari pelajaran PKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu saya akan menjelaskan mengenai peranan pers di Indonesia serta etos kerja masyarakat Indonesia. Oke, langsung saja kita simak pembahasan mengenai materi tersebut. Nah, apa itu pers? Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yaitu yang berarti persen, yang artinya menekan atau mengepres. Adapun jenis-jenis pers. Secara umum, jenis media massa dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada media massa tradisional, dan yang kedua ada media massa modern. Pers atau media massa tradisional adalah semua media massa dengan otoritas dan punya organisasi yang jelas sebagai media. Yang kedua, media massa modern merupakan semua media yang memiliki otoritas dan memerlukan organisasi media, dan juga media yang tidak punya otoritas. Adapun ciri-cirinya, pers dapat dikenali melalui beberapa karakteristik tertentu. Secara umum, ciri-ciri pers yaitu terdiri dari publisitas, periodisitas, universalitas, serta aktualitas. Publisitas yaitu sebuah penyebaran kepada publik atau kepada semua orang. Periodisitas ialah keteraturan terbitnya surat kabar, bisa 1 kali sehari, 2 kali sehari, atau 1 kali atau 2 kali seminggu. Universalitas, ciri surat kabar ini bisa dilihat dari kesemestaan isinya, aneka ragam, dan dari seluruh dunia. Serta aktualitas, artinya kini dan keadaan sebenarnya. Adapun juga fungsi pers, yaitu terdiri dari yang pertama ada pers sebagai media informasi. Berfungsi untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang ada. Yang kedua, ada pers sebagai media pendidikan. Berfungsi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, ada pers sebagai media hiburan. Berfungsi sebagai hiburan kepada masyarakat yang menyaksikan. Yang keempat, ada fungsi kontrol sosial pers. Dapat dikatakan sebagai sikap pers dalam melaksanakan fungsinya yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan. Dan yang kelima, ada pers adalah sebuah perusahaan. Seperti perusahaan ekonomi lainnya, pers merupakan perusahaan bidang penerbitan yang memiliki bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan produk bernama berita yang diminati masyarakat dengan nilai jual tinggi. Adapun prinsip-prinsip dalam pers, yaitu ada idealisme, komersialisme, dan profesionalisme. Idealisme artinya cita-cita, obsesi, atau sesuatu yang terus dikejar untuk dijangkau dengan segala daya dan cara yang dibenarkan
menurut etika dan norma profesi yang berlaku serta diakui oleh masyarakat dan negara. Komersialisme artinya pers harus mempunyai kekuatan untuk mencapai cita-cita dan keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai profesi yang diyakininya. Yang ketiga ada profesionalisme, yaitu paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya ada teori-teori kebebasan pers. Pers dapat dibedakan ke dalam 4 teori, yakni otoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial, dan komunis. Teori pers otoritarian merupakan pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Teori libertarian menganggap bahwa pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Teori tanggung jawab sosial mengemukakan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Serta teori pers komunis merupakan berpendapat bahwa pers merupakan alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara sehingga pers harus tunduk kepada pemerintah. Adapun juga landasan hukum pers Indonesia. Media massa di tanah air tentu diatur oleh hukum untuk menjamin kenetralan dan keefektifan peran dan fungsinya. Adapun landasan hukum yang mengatur media massa nasional yaitu landasan ideal. Landasan ideal pers di Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional. Hukum pers di tanah air juga harus sesuai dengan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada landasan yuridis. Landasan yuridis untuk media massa nasional diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Serta yang terakhir ada landasan etis. Walaupun tidak dalam undang-undang pers, semua pihak yang menjalankan pekerjaan di dunia jurnalistik wajib memahami dan menaati landasan kode etik jurnalisme yang berlaku. Nah, selanjutnya etos kerja masyarakat Indonesia. Apa itu etos? Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Adapun juga ciri-ciri etos kerja. Seseorang yang memiliki etos kerja akan terlihat pada sikap dan tingkah lakunya dalam bekerja. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari etos kerja, yaitu yang pertama, menghargai waktu. Salah satu inti dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Yang kedua, memiliki moralitas yang bersih. Salah satu kompetensi moral yang dimiliki seorang yang berbudaya kerja adalah nilai keikhlasan. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Kejujuran tidak datang dari luar,
tetapi bisikan kalbu yang terus-menerus mengetuk dan membisikkan nilai moral yang luhur. Yang keempat ada memiliki komitmen. Komitmen adalah keyakinan yang mengikat sedemikian kukuh sehingga belenggu seluruh hati nuraninya, kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya. Dan yang kelima ada kuat pendirian atau konsisten. Konsisten adalah suatu kemampuan untuk bersikap taat, asas pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Menurut Anoraga Etos Kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama ada agama. Pada dasarnya, agama adalah suatu sistem nilai yang akan memengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Yang kedua ada budaya. Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat disebut juga sebagai etos budaya. Yang ketiga ada sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan bisa menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Yang keempat ada kondisi lingkungan atau geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia dalam melakukan usaha guna bisa mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan bisa mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Yang kelima ada pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam ada struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi. Dan yang ketujuh ada motivasi intrinsik individu. Individu yang hendak mempunyai etos kerja yang tinggi ialah individu yang bermotivasi tinggi. Adapun juga fungsi etos kerja. Ada beberapa fungsi dari etos kerja, yaitu berfungsi untuk mendorong timbulnya tingkah laku, berfungsi sebagai penyemangat dalam kegiatan, serta berfungsi sebagai penggerak.